Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Bapak Kepala Desa yang sama kita muliakan, kita hormati, Ustadz Nur Hadi Sinaga yang sama kita muliakan, kita hormati, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang dari Batu Gingging Bangun Purba maupun rombongan kami dari Galang. Ada 4 mobil tadi dan jauh-jauh Pak rumahnya, Galang Suka, Kampung Serutu dan sekitarnya. Jadi ibu-ibu ini Pak jamaah yang rutin ngaji setiap malam Rabu di rumah saya. Mudah-mudahan sehat semua, amin. Dan perlu kami sampaikan yang datang juga banyak janda-janda Pak. Mana tahu kan sini ada yang lagi nyari, termasuk warung tadi yang nyaut lagi rondo kayak gue. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan juga adik-adik dari tim Hadroh Desa Nagerjo, tim Hadroh Baitur Rahman Desa Nagerjo, yang kami ini Pak selama Maulid kami keliling-keliling Pak, safari Maulid ke desa-desa di beberapa kecamatan, termasuklah malam ini di Bangun Purba, dan beberapa malam-malam yang lalu terus kami keliling untuk membumikan sholawat Pak. Karena asing kan Pak, yang kayak gini-gini kan asing kita dengar ini. Yang gini-gini kita jarang lihat. Kenapa? Karena nggak ada yang mempromosikan. Tapi malam ini kita kenalkan di Kecamatan Bangun Purba di Desa Batu Gingging ini, bahwa Maulid itu yang macam gini itulah Pak. Ada riwayat sejarah Nabi yang diceritakan melalui bait-bait sholawat yang disampaikan, dibacakan tadi. Jadi itu isinya Pak, cerita Maulid lah itu isinya itu. Tadi kita berdiri untuk apa? Itu doa itu Pak, isinya puji-pujian kepada Rasul dan doa. Ada doa tolak balanya, ya kan? Gus Mukhlis. Gus Mukhlis. Iya. Orang NU kan gitu Pak, manggilnya Gus gitu kan. Kok kami orang Wasliyah, jadi enggak Gus kami. Buya ya, Buya. Kiai itu bahasa Jawa sebetulnya Pak. Dulu orang mbah-mbah itu asal kenduri kan, sing doa syopo wes lai kiai monge Pak kan. Minggu ngarep wirid sing doa syopo wes lai kiai katanya Pak. Terus jadi kebiasaan kiai gitu kan, melekat sampai sekarang kiai. Dan yang saya hormati juga saudara saya, luar biasa ceramahnya Pak. Sip gak Waru? Sip. Beliau Pak yang ceramah tadi ini tentara ini Pak. Makanya namanya Praka itu kan, bentar lagi mayor itu Pak. Lewat kopral lewat itu. Langsung mayor. Karena ceramah Pak. Jadi beliau ini tentara di Yonif 121 Macan Kumbang Pak. Kebetulan di majelis kami beliau sebagai bendahara Pak. Kenapa beliau dijadikan bendahara? Karena megang duit Pak. Jadi kalau pas ngaji-ngaji kayak gini duit kurang, dia bisa mengalangi gitu. Karena kami keliling-keliling ini Pak ya dari sendiri-sendiri dan majelis yang membiayain. Ya termasuk malam ini, mana Bapak pikir kami diamplopi? Wes orang lah. Wes orang. Tapi jangan pula nanti gara-gara gini terus dibilang Ustadz amplopers pula kan gawat nanti. Gak lah, ini saya datang mari ikhlas. Ibu bapak orang-orang tua saya, termasuk tim Hadroh pun ikhlas kan? Ragu bilang ikhlasnya. Ikhlas saya. Nyewa pickup berapa tadi? Itu aja nanti diganti mau satu lagi. Bayangkan bapak perjuangan orang dari Nagerjo kemarin naik pickup Pak, hujan-hujan. Coba dicek itu nanti ada rumputnya nggak itu? Kalau ada rambutnya tinggal ngembek mau gitu. Gak nyantol kinang tiang aja ke tali.
Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau nyampaikan dulu, nyambung Bang Egi tadi. Beliau bilang menuntut ilmu, Pak. Ini salah satu tempat kita menuntut ilmu, Pak. Dan jangan sepele, ibu bapak. Dikisahkan dulu iklan, nanti siapa bisa jawab limpul betul tak kasih. Mana biniku tadi? Mi ada limpul, Mi. Sini, Mi. Ada limpul. Ada. Sini limpul, Pak. Bendahara kok nyekel duit lah. Walaupun kami nggak diamplopi, tapi limpul ada ini. Tengok ini limpul. Hah? Nanti Pak Kades yang ganti ya kalau keluar. Tengok ini ya, yang bisa jawab limpul. Syaratnya duduk anteng, oke? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Rapikan duduknya. Kayak mata duitan yang rapi duduknya, peci rapi, peci. Yang penting sampai siap ceramah bisa diem, oke? Jangan bersuara. Taruh sini di limpul, Gusmus. Nah, pegang di limpul, ingatkan ya. Baik ibu bapak. Iya, mungkin duit nyamberi cepet, nggak buang deh mamai. Ibu bapak, orang-orang tua saya gini. Dikisahkan ada seorang pemabuk, Pak. Pemabuk tenggen, dah. Nggak kok krecok kali wong. Anak-anak nggak apa-apa. Anak pembina mana maning lawan apa. Kok nggak tuh dijein nih pula kan. Mak nggak bilangin jadi but kali. Jadi ibu bapak, ada seorang pemabuk tenggen. Udah mabuk berat nih Pak Kades, mabuk berat, dia mau pulang ke rumahnya hujan, Pak. Jadi karena hujan dia berteduh. Kalau bahasa Inggrisnya ngiuk gitu ya Pak. Saya bahasa Inggris ngerti Bu. Bahasa Inggrisnya buku apa coba? Buku jatuh, gedebuk kan mana Pak. Pintu apa deh? Pintu. Dor, ketok pintu, dor. Apa lagi? Paling tinggal nambahi kalimat de ya di awal kalimat. Film habis the end. Pokok pisang debok. Apa lagi? Kelapa muda degan. Makanan bebek dedek. Hujan lebat deres. Istinja cebok. Cebok. Bahasa India sepakat ya. Saya Pak gini mengamati India itu. Jadi bahasa India itu rupanya agak sedikit ada persamaan dengan bahasa Jawa Pak. Iya, setelah kami amati bahasa Indianya meninggal apa Pak? Ajali Pak. Udah dengar kabar apa? Siapa meninggal? Ajali katanya. Ajali. Bahasa India itu ya. Biasa orang India kalau ngomong kepalanya goyang-goyang gitu memang. Sama kalau bilang dulu, bahasa Jawanya dulu apa Bapak? Oh enggak mbien. Apa nekai gitu. Lu kapan? Apa nekai? Itu bahasa Jawa Pak lu. Bahasa India itu. Satu lagi. Anak hilang, lama nggak ketemu. Begitu nampak, lah kayak cahaya katanya. Ya udahlah, tokoh-tokoh orang ini aja deh ya. Nah, lanjut. Jadi orang mabuk tadi, orang tenggen tadi, hujan mau pulang, niup Pak, niup ginilah dia ya, kayak mana ya? Kakinya itu mijek tanah, pantatnya itu duduk di teras keramik inilah Pak, keramik teras itu. Ya. Rupanya sewaktu dia ngiup di masjid itu Pak, di dalam masjid itu sedang ada pengajian, majelis taklim. Ustaz Nursin lagi ngajar misalnya. Dan saat dia duduk di situ tidak sedikit pun niatnya untuk dengarkan ngaji, nggak ada Pak. Memang niatnya ngiup itu. Udah. Sewaktu pengajian ditutup, saat pakai doa sama ulama yang ngajar itu dan ditutup selawat. Biasanya nanti kalau tutup ngaji itu pakai selawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, disauti Pak, sampai Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa kanzina wa maulana Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dibiasai Pak ngaji itu tutup itu. Nanti kita tutup itu Gusmus. Udah Pak, ketika pengajian itu ditutup sampai tutup dengan sholawat, Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, turun kau ke majelis itu, hapuskan semua dosa orang yang ada di majelis itu. Turun malaikat Jibril Pak Kades, turun ngapusi dosa. Kades, hapus dosa. Dihapusi Pak. Enak. Sing ngerekam hapus dosa. Tim hadroh hapus dosa. Wakrub sing nyaut hapus dosa. Iya. Semua la ilaha illallah. Ustadz yang ceramah dihapusi dosanya. Semua dihapus. Kecuali satu yang belum dihapus. Siapa Pak? Tukang tenggen yang nyup tadi. Baliklah malaikat Jibril ngadep sama Allah. Ya Allah, data ampusi semua dosa orang yang di majelis itu ya Allah. Kecuali satu. Tadi ada tukang tenggen nyiup di masjid itu ya Allah. Gak tak ampusi dosanya. Apa kata Allah Pak? Balik kau ke majelis itu, hapuskan juga dosanya. Gara-gara dia balik malaikat Jibril cuma ngapuskan dosa dia aja. Balik dihapusi dosa tukang tenggen tadi Pak. Pulang dia kecelakaan di tengah jalan meninggal. Ya modar lah. Tapi saya gini sehat pula itu Pak. Iya kan Pak? Buktinya sehat kan? Ngomong apa nggak sehat? Termasuk langka Pak ini Pak. Maka perlu dilestarikan. Cuma nggak boleh di air keras ya kan? Bola golok ah. Jadi gini Bapak. Begitu dia pulang kecelakaan meninggal Pak. Beberapa hari kemudian ulama yang memberikan pengajian itu mimpi Pak. Dalam mimpinya ulama yang mengisi pengajian itu bertemu dengan orang yang pemabuk tadi yang duduk di teras masjid yang dihapuskan dosanya sama Allah, masuk ke dalam surga dengan pakaian kebesaran surga itu. Itulah kemuliaan orang yang duduk di majelis ilmu. Malam nih Pak, kalau mau dosa kita dihapusi, ingat jangan bergerak dari tempat duduk kita sebelum doa dan ditutup dengan sholawat. Insya Allah dihapusi dosa kita semua. Tapi sing nganteng sampai siap baru bali. Nah eneng sing melipir siti bungo tabrakan gak tanggung jawab, urung tentu surga. Tapi nak sampai entek surga itu. Amin. Bisa tahan sampai siap? Kalau ngantuk ambil jempol kanan kasih ludah, taruh di kanan mata kanan. Si ngantuk juga ambil jempol kiri, taruh mata kiri. Masih ngantuk juga minta tolong kawan ludahi muka awan, hilang ngantuk awan itu, naik tensi. Ya bisa dipraktekkan itu. Atau mau nyoba sini nggak usah tak ludahi sini kabarnya. Baik ibu bapak orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, itu motivasi dulu ya untuk nggak pulang, tapi ini serius Pak, bertahan kita di sini biasailah sampai habis itu. Penyakit jamaah ini kan kadang-kadang kayak gitu, belum siap ustadznya ceramah melipir Bali, ustadznya nggak penak, cangkemi ngomong ngeket morak di rumah, cangkemi ae. Kadang kami ini pun jadi ustadz serba salah Pak Kades. Awak datang cepet, dibilang ustadz nggak laku. Gak diundang nanti diundang gur kita toh tekoi cepet, awak tekoi suwi diomong ustadz sok tang-tang wis laris teko karep-karepe dhewe. Gua awak ceramai panjang diomong ustadz kelancipan, nah wis ngomong gak inget waktu, sikil kebas pantat geringgingan sing ngrungokke kan. Nanti awak ceramah sebentar diomong ustadz diundang ado-ado kok ceramah gur dilut ae. Koyo pitik nelek cret tinggal lu ngomongin sanggup kene bener ya Pak. Kau ingat limpul, jangan macem-macem kau ngeletak-ngeletak pula. Mau limpul modal sedikit semangat, ngeletak-ngeletak. Batal limpul tuh nanti. Baik, tak lanjut ngaji.
Nah, satu hadis bisa jadi pelajaran karena anak-anak minta lanjuti materi tentang anak-anak aja. Tapi jaga anak ya, bukan untuk anak-anak. Inna fil jannah, sesungguhnya dalam surga, daron yuqalu laha darul farah. Di dalam surga itu ada satu tempat. Nama tempatnya itu Darul Farah. Kalau surga itu indah, Darul Farah jauh lebih indah. Kalau surga itu nikmat, Darul Farah jauh lebih nikmat. Kalau orang di dalam surga itu bahagia, berada di dalam Darul Farah itu jauh lebih bahagia. La yadkhuluha, tapi tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya, Pak. Illa, kecuali mamfarohasibian, orang yang bisa menyenengi anak-anak, orang yang bisa membahagiakan anak. Kenapa mesti anak, Bapak Ibu? Kenapa nggak mesti bapak? Apa rahasianya kenapa anak, Pak? Ini kan kita semua punya anak ini, Pak, supaya kita bisa berhak nanti duduk di Darul Farah itu. Anak ini satu, mereka ini suci, Pak. Kayak biniku namanya Suci, Pak. Iya, istri saya namanya Suci. Ini ikut orangnya, Pak. Mana? Oh, kayak tok iki enggak diampuni dosa iki. Bojoe bareng ngomong aja bali, dhewe pula melipir-melipir. Oh, enggak, biasa Pak, tugas mama ibu negara. Enggak usah apa lagi, jelas-jelas kila. Kok enggak mungkin nang kono. Kayak model mama wirid kan sering kayak ngono kan, Bu. Awak ngisi pengajian nek nang ngarepe sanggup nyusui anake. Selo nek awak ceramah ndelok-ndelok ngene ae lah kan. Jadi ibu-ibu arak pindang ngene. Jadi pasangan depannya awak. Kok enggak hilang konsentrasi gara-gara awak itu coba. Nek enggak mikir kayakku. Bojoku ngerti melipir. Soalnya sing nang samping-sampingnya awak iki rada-rada payah iki. Baik Bapak Ibu orang rasa, tak lanjut lagi ngaji. Anak-anak ini nggak punya dosa, suci nih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu suci, setiap yang lahir itu bersih, setiap yang lahir itu nggak punya dosa. Maka nggak selayaknya bagi kita orang yang banyak dosa marah-marahi, bentak-bentahi anak yang nggak punya dosa, Pak. Betul nggak kira-kira? Ini orang ini nggak punya dosa, kita yang banyak dosa, Pak. Yang kedua, anak-anak ini doanya makbul dibanding kita. Maka tengok Rasulullah, baca sejarah nanti. Kalau Rasulullah jumpa sama anak kecil, siapa duluan mengucapkan salam? Anak kecil itu atau Rasul? Rasul, Pak. Berselisihan Rasul di jalan sama anak kecil, Rasul duluan negur, assalamualaikum nak. Anak itu nyauti, waalaikumsalam ya Rasul. Rasul ngerti, Pak, doa anak-anak itu makbul. Awak amit aila, Pak, anak kenduri salaman aja milih. Dan salaman kan anak kok dilewati, Pak. Padahal nggak ngerti itu. Yang anak-anak ini doanya kabul itu, Pak. Timbang bapak kadang-kadang teko kenduri pun orang tentu doa makbul. Saurung kenduri ngombe tuak dhisik kok. Saurung kenduri nggak wudu, ngoyo pun kadang nggak cebok. Biar kenduri doa makbul. Tapi orang ini doanya makbul ini. Saya dulu waktu ngajar di AKP, saya dulu ngajar di AKP, sekolah AKP, SMK AKP itu, Pak. Tapi sekarang udah nggak lagi. Udah dapat targetku kan. Ya, dulu istri saya sekolah di situ. Aku target lah kan. Udah nggak usah nyawa pelek. Seneng kali saya telur, Pak, asal udah suruh ganti ke kelasnya itu seneng. Wes tamat kuliah, lamar, nikahi, mandek kamu nggak ngajar nih. Omongin kepala sekolah pinter kali Ustadz Egi. Dan itulah ilmu itu. Jadi ibu bapak orang tua saya, dan ini semua ikut, Pak. Mertua saya ikut,
Abang ipar saya ikut. Demi apa? Demi sholawat. Makanya saya nggak berani macam-macam. Ikut kafe coba. Dan saya jarang saya bawa istri untuk ceramah kemana-mana. Takut. Karena yang tahu buruknya saya kan istri saya, Pak. Sempet dia lagi duduk-duduk nih gecor sama yang lain. Apa nggak hilang proyek awak kan? Gecor jomdang nih usah nggak gadek nih Bu. Maka Bang Egi cukup ini kita bawa orang tuh Bang Egi. Besok kan kita bawa lagi. Kalau Mbak ikut Pak belum sampai rumah amplop. Ayo karena gak ada ngamplopnya bawa aja lah. Nah nggak diwongkung paling takon lu ceramah kok nggak gowo ngomong kan. Tak lanjut lagi saya mana tadi? AKP. Jadi saya itu asal masuk kelas Pak, lewat jalan gini kan jalan gitu di kelas. Itu kelasnya udah ada murid belum ada gurunya, tak ketok itu tuh. Assalamualaikum tak bilang. Dijawabin untuk kan waalaikumsalam, tak tinggal keluar Pak pikir saya. Di jalan lagi. Kan orang saya nggak ngajar di kelas itu. Lewat lagi ada kelas kosong, ada muridnya nggak ada guru, tak ketok itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bisa tak tinggal Pak. Kenapa? Saya berkeyakinan anak yang lagi belajar itu doanya makbul Pak. Saya masuk ucapkan salam assalamualaikum itu kan doa saya untuk orang tuh Pak. 30 orang di dalam satu kelas itu, 30 orang menjawab salam saya, berarti 30 orang itu doakan saya selamat Pak. Berapa kelas, berapa ratus orang satu hari mendoakan saya selamat. Alhamdulillah sampai sekarang selamat Pak, nggak ada apa-apa. Mobil nggak pernah nyerempet apa-apa, diserempet sering. Serempet. Kalau tengok dempulan itu gara-gara tabrak itu. Sering gitu. Tapi nggak pernah apa-apa. Kenapa? Barokah Pak doa orang banyak itu. Kenapa? Anak-anak doanya makbul. Maka bapak-bapak, ibu-ibu besok anak sekolah mau pergi sekolah salaman cium tangan minta doa sama anak itu. Nak, doai ya mama sehat, bapakmu sehat. Mama makin bapak makin sayang sama mama. Doain anak itu bilang amin. Amin itu sangat berharga Bu yang keluar dari mulut ini. Maka tengok orang tua dulu Pak. Asal punya hajat, among-among diundang anak kecil kan di rumah kan. Makan nasi urap, kapul kacate, kapul. Kabul Pak, betul kan itu? Nah, jangan sepele sama orang tua dulu. Kita aja sekarang ngaji masih 2 hari aja cangkeme kelancipan nyalahke wong. Butuh kombo nggak wongi nggak ngerti lah, pokoknya model-model ngono aja. Bapak Ibu orang-orang tua saya. Dah, yang ketiga, anak-anak ini Bapak Ibu, yang pertama tadi nggak punya dosa, yang kedua doanya makbul, yang ketiga anak-anak ini kalau dari kecil disayangi, nanti mereka besar akan menjadi sumber kasih sayang bagi siapapun. Kalau ibu ngurusi anak dari kecil kayak gini, bapak ngurusi anak dari kecil ini, sayang bapak. Begitu nanti orang nih ngurusi bapak, muncul sayang orang nih sama bapak. Hidup ini kan kayak roda berputar kan Pak. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita mijet tai ayam, kadang ayam mijet tai kita. Kan ngono-ngono ayo rep iki kan. Ya kan Gusmus. Loh kan gitu Pak Rum kan? Hah? Hari ini kita ngurusi anak, tengok bentar lagi Pak kita diurus anak. Kalau hari ini kita ngurusi anak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, bentar lagi kita diurusi sama anak kita, muncul cintanya, muncul sayangnya saat ngurusi kita itu. Sekarang ibu ngurusi anak, anak sakit ibu bilang, udah minum obat? Belum Mak. Minum itu. Pahit kok, pahit mulut pahit. Oh minum nggak itu? Tak jejeli nanti kok nggak. Sekarang ibu ngurusi anak kayak gitulah. Nanti maaf, ibu makin tua kan, sakit ibu, gantian anak itu bilang, udah minum obat Mak? Belum Mak. Diminum. Pahit kok, pahit mulutnya mama itu pahit. Diminum itu, tak jejel kan mau mama nanti. Sekarang ngurusi orang ini sayang, besar orang yang ngurusi kita Pak, muncul sayangnya, muncul cintanya. Maka kenapa ngurusi anak itu jaminannya surga, bahkan bukan cuma di surga tapi di Darul Farah, tempat yang spesial. Tapi tengok anak-anak sekarang ibu bapak jauh dari agama, jauh dari Allah, jauh dari akhlak mulia. Apa sebab? Satu, pendidikan agama anak-anak sekarang minim. Mohon maaf Pak, anak di sekolah belajar agama 1 minggu berapa les? 2 les,
Satu les berapa menit deh? 45 menit kalikan 2, 1 jam setengah. 1 jam setengah 1 minggu, Pak. Satu guru ngadepi 30 orang. Apa mungkin bisa maksimal pendidikan agama di sekolah? Nggak maksimal, Pak. Kalau nggak Bapak Ibu tambahkan pendidikan agama itu di sekolah. Efeknya apa? Tengok sekarang. Kalau dulu mau maghrib, Bapak Ibu masih ingat itu. Orang mana anak itu mau maghrib Al-Quran ditaruh di dada, taruh di dada, pergi ngaji kan, Pak. Sekarang tengok, apa yang di tangan anak kita? HP. HP, ya kan nih? HP kok bikin ngerekam ceramah nggak apa-apa. Ini kadang palaknya awak ceramah gini aja. Yang tak doain mudah-mudahan HP-nya hang, amin. Anak bapak, anak ibu selama corona ini nggak sekolah, apa ngerti bantu kerjaan rumah mamanya? HP aja, Allah. Di rumah itu gini aja. Neneknya datang kan, Assalamualaikum. Nenek. Gini lagi tuh. Nggak sekolah kok, nek corona. Mamamu mana? Belakang. Gini lagi tuh. Nenek aus sekali ambilkan minum apa? Setikali nek. Gini. Habis itu neneknya diputuskan nih. Ntar nek cekrek. Upload Facebook tuh Pak. Nenekku datang dari kampung, kehausan minta ambilkan minum. Sahabat-sahabat Facebook, yuk berbakti kepada orang tua. Kok nggak jijik kalian makan itu kan? Banyak nggak yang kayak gitu itu? Banyak. Allah. Oh mama wirid pun kadang ceklani HP ya kok Pak. Awak ngaji nih emang. Melet pula jangan kebego. Kok nggak perlu tapuk ya jangan. Yang bencinya lagi, mohon maaf ya jangan marah ini. Mama wirid itu Pak. Foto sama Ustadz melendet-lendet. Ih, menengokkan. Itu hilang marwah pengajian itu. Mana sih kan? Apa? Oh samping, enggak, selalu aja. Bini udah kebal. Kok kakak kalian udah biasa itu. Jadi Pak, mohon maaf lah. Pendidikan agama ini. Ingat Bapak enggak dulu kalau mau maghrib di masjid kita yang baca Al-Quran siapa? Anak-anak kan? Sekarang siapa Pak? Kaset. Di Galang Suka Dusun 1 depan rumah saya itu ada musola. Dulu sempat itu Pak. Setahun yang lalu lah, mungkin uak-uak kami masih ingat lagi. Anak-anak remaja itu yang baca kan, Pak Ruh. Anak-anak remaja itu ganti-gantian baca Quran. Sekarang habis remajanya. Pernah adik-adiknya anak-anak kecil gini megang ini. Wah Ijam batin kok kaya ning sing nyeluk omong. Kok memang gak waru dipanggilnya Wah Ijam. Kola. Oh nyeluk kolak saya dia membaca wa sekolah tapi karena nggak bisa, tapi bangga kami kenapa? Bukan kaset yang baca Pak. Sekarang mohon maaf takbiran setahun cuma 2 kali. Siapa yang takbiran Bu? Kaset. DJ pula lagi tuh. Allah kok gak nerokok kan bisa takbiran tuh. Hilang kemuliaan tuh ya kan. Pakai truk Pak takbirannya kan. Buka baju disabot kena dalan gini kan. Sampluk kabel listrik. Setrum gak jegang kabeh sak. Aneh-aneh lah. Takbiran dulu, takbiran orang sekarang kaset. Makanya nggak ada khusyuk kan sekarang takbiran. Ingat nggak ibu dulu takbiran asal dengarkan takbir nangis ibu kan? Sambil buat lontong, dengar takbiran sayup gitu. Nangis itu, nggak sadar Pak. Netes air matanya, ditanya anak nopo mak? Teringat ambek mbahmu. Apa mak? Teringat ambek mbahmu. Mana batin lu? Mamaku krungu takbiran sambil ngelontong nangis. Teringat ambek mbah. Apa mbahku mirip lontong? Ngomong mbah dia mau mirip lontong. Apa nggak anak lontong kayak coba lah. Tapi mohon maaf syahdu Bu. Takbiran yang takbiran kori. Ustadz Mula yang takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar gitu enak. Sekarang inilah yang takbiran gaduh rebutan mik Allah
pelakunya ini. Suntuk PKM, putus di masjid. Ya kan? Iya. Hilang kan Pak, mohon maaf ini. Pendidikan agama ini. Mama mana sebut takbiran buat lontong, masangi gorden, ngelapi toples. Bapak-bapak kan diambil ya kan Pak? Mbek lelean, truk. La ilaha illallah. Pendidikan agama minim. Itu yang buat rusak Pak sekarang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, ajak anak ibu bapak hadir ke pengajian di masjid ini kalau ada. Saya nanti bilang sama Ustadz Nur Hadi, 2 bulan sekali kita buat pengajian di sini. Kami datang sama tim hadroh, bukan cuma Ustadznya yang datang, tim hadrohnya datang. Sound system tak kirim kemari Pak. Ini sound system majelis taklim Al-Fatih nih Pak, makanya barokah. Mana yang Ustadz teko nggoson dhewe baru aku Pak. Aku sing duwe sound system, awak sing ceramah, awak sing nyetel, story awak sing nyetel, ngono pun gak diamplopi kan lewat kali. Heran kan awak. Mangan pun eneng koyo talem-talem mlebu ngono eneng. Alah heran ya Pak. Mana yang Ustadz teko Pak Sarung teko sound system dikirim desi. Gak modal kali. Ya Allah. Tapi itulah Pak, itu tekad kami untuk umat ini harus kita fasilitasi. Yang penting ikhlas. Kalau ukurannya amplop beda berapa lah amplop dari jamaah itu. Tapi Allah kalau mau ngasih rezeki sama kita Pak, amplop dari jamaah itu nggak ada nilainya itu kalau Allah mau ngasih. Tapi yakin, kesat. Nah lanjut. Pendidikan agama minim. Ini sampai 3 ini. Nah, pokoknya kita selawatan sampai pagi. Nah kebiar selawat. Mentang-mentang rondo gak sing ngomong sampai pagi. Yang kedua Mbak, yang buat generasi sekarang rusak apalagi lingkungan. Tadi saya sur dengan solawat adik-adik tadi. Kayak mana tadi Gus? Yang narkoba itu kan. Lingkungan sekarang hati-hati. Tengok anak-anak bapak itu yang lacang-lacang itu. Ada yang bilang anakku lapik kali nggak pernah nang ngoma nang kamar. Guna eneng teko pun kawanin nang kamar kayak mau nggak metu-metu. Rupanya di kamar nyabur gitu Pak. Banyak nggak kayak gitu itu? Banyak. Jadi anak di kamar aja jangan sepele juga. Nyaburang tuh Pak udah fly di dalam itu kan. Iya. Mohon maaf Pak. Banyak harta bapak yang bapak kumpulkan, banyak harta ibu yang ibu kumpulkan, habis itu kalau anak ibu udah kayak gitu. Itu faktor apa? Lingkungan. Bagus anak kita memang bagus, tapi mohon maaf lingkungannya kan ngecek itu. Nemen lah gitu. Tengok orang-orang ini masa mudanya dihabiskan dengan solawatan, tangan sampai tipis Pak nepui rebana gitu. Nak wis bar kapalan gitu. Salaman be awak pun kok kasar. Iya, tapi insya Allah surga nanti. Pemuda Ashabul Kahfi ya kan, 309 tahun ditidurkan Allah dalam gua. Kalian nggak pola di gua lah, di sawit-sawit itu. Kayak dibilang Ustaz Praka Egi tadi. Baik ibu bapak, lingkungan rusak, ngeri sekarang. Anak kita ibu bapak, anak ibu. Oh, orang Galang suka nggak mungkin pulang, pasti mau kamar mandi. Nah pulang dewe lah, kamu orang Bali orang apa Bali. Apalagi limpulin masih ada, aku selalu aja lah. Iyalah ini anak ibu lah sing protes. Terus bapaknya nggak ngei, kok anak ibu kan jalan. Ibu bapak, lingkungan ngeri sekarang, ngeri kita Pak, ngeri. Kenapa? Habis harta bapaknya, habis harta mamanya kalau anaknya udah kayak gitu Pak. Mahal nggak itu? Mahal. Dibelinya sabu, dibelinya ekstasi, dibelinya apa, gak punya duit belinya lem kambing lagi. Lem kambing diisep kan bodoh itu kan.
Kalau mau paten kali lem setan ya kan, lengket plastik dan cangkemnya kayak gitu. Dibelinya sabu, dibeli ekstasi, efeknya apa sih bu? Anak ibu itu kalau pakai itu apa efeknya? Dimakan itu dengar musik DJ, paling geleng aja itu. Tius, tum 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 nyam nyam tius, tum 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 nyam nyam nggak mau pulang, maunya digoyang, geleng. Nah, itu orang kaya tuh pak, belinya satu, gelengnya full. Pada orang susah Gus, belinya separuh pak, gelengnya separuh ini, ya kan tengleng kayak lingkungan hati-hati. Nggak mampu dia entahlah. Mohon maaf kali saya pak. Kasus-kasus pencurian siapa pelakunya pak? Kalau nggak mereka itu pak. Sanggup mamaknya mau masak nggak hidup kompor gasnya pak, cetek kok nggak murup lu tabung hilang. Siapa pelaku nih ya anak nggak mungkin tau nggak lu bonang main deh ya anak kalau mau main nasib main hadro apa mungkin kayak gitu ya nggak mungkin. Tapi kalau udah anak pakai sabu, anak narkoba, itu pelakunya itu. Kami nang ngomatakan wek bojoku, entok ya hilang kok. Entok hilang coba lah. Mesti pakai entok ya hilang kok. Entok nggak ngerti apa-apa. Leboke nang goni. Sampai entoknya batin aku nggak ikut-ikut ya keneng kok entoknya kenes. Aja pak, aja. Ibu nyemuri baju ya kan? Yang angkat jemurannya siapa? Ya orang itu. Gak ada jemuran yang jemuran besi cabut jual butut kok. Ngeri lah. Tengok di TV pak, banyak kasus pemerkosaan, siapa pelakunya itu? Ya itu, lagi kan. Ada umur nenek-nenek umur 90 tahun. Umur 90 tahun nenek-nenek, pak tengok beritanya semalam. Diperkosa. 90 tahun nenek-nenek diperkosa, ketangkep pelakunya. Anak 17 tahun. Diperiksa tes urinnya, ternyata positif narkoba pak. Kalau orang normal nggak mungkin mau nenek-nenek 90 tahun digas kan. Tak rasa nenek tadi dicampakkan ke sungai buaya, dicampakkan buaya mau. Nenek kau sepah, buaya nggak gelem kok mau tondek. Amit sing nenek-nenek aja tersinggung, ya kan? Ponet, bolok mah, bolok mah itu pak. Ya Allah, ngeri bang, ngeri. Di TV nggak asing kita dengar berita pemerkosaan, itu nggak asing pak. Ketangkap pelakunya di tes urin positif kok. Iya kan pak kan? Mahasiswa memperkosa anak SMA ada kok. Anak SMA memperkosa anak SMP pernah kita dengar beritanya itu pak. Bahkan anak SMP memperkosa anak SD ada kok. Anak SD memperkosa anak TK, anak TK memperkosa anak bayi, anak bayi bingung siapa nerak memperkosa ente kan? Putus kalau kayak gitu, rusak. Hati-hati bapak ibu sama anak itu. Kalau sayang ibu sama anak bapak ibu, jangan biarkan dia terpengaruh dengan lingkungan yang kayak gitu. Kalaupun ada yang udah kadung, jangan malu bapak ibu, laporkan ke BNN ya, BNN, Badan Narkotika Negara Nasional. Laporin, bukan ditangkap, enggak, direhab. Insya Allah pulang nanti baik. Jangan malu bapak ibu, jangan malu. Paham ya? Dua. Tadi lingkungan rusak. Satu lagi nih. Jadi di Galang, saya dulu kan ngajar itu anak SMP, murid saya itu kekar, badannya kekar. Pas di Galang jumpa, ban saya bocor, tak tuntun gitu kan, di simpang Galang itu. Ada yang manggil Ustadz katanya, tak sautilah, yuk tak bilang gitu. Gak suwi kan deh nekani. Kenapa Ustadz katanya? Tak bilang bocor, tak bilang, tak leceh aja kan. Terus tak tengok mukanya, saya tanda, murid saya dulu pak, kau sih ini kan, apa katanya? Ih Ustadz ini tanda aja, bilangnya gitu, please. Jadi tak
Anak bilang gini, kau kok bisa kayak gini? Dulu sekolah enggak? Apa katanya? Cemana lah Ustaz, namanya udah takdir. Takdir bilangnya. Mohon izin, mohon maaf Pak. Itu bukan takdir, tapi itu faktor lingkungan. Kenapa? Karena hari-hari dia bergaul, berkumpul dengan orang seperti itu, maka ketularan. Iya langsung. Wah dipertegas-tegas, heran kali ya Pak. Dah Pak, hati-hati. Sampai tak tanya kenapa bisa gitu. Namanya ada takdir. Manusia itu takdir cuma dua, laki perempuan, ada tengah-tengah lah, namanya khunsa. Khunsa itu apa? Khunsa itu satu orangnya, dua kelaminnya. Ada kelamin jantan, ada kelamin betina, tapi orangnya satu Pak. Kalau yang di tempat-tempat kita ini bukan khunsa, itu ya kuaci. Kuaci itu kalian apa? Kumpulan, waria, ceria. Kuaci. Komandannya Laura. Lanang orang itu orang gitu. Itu faktor takdir bukan, itu lingkungan itu. Lingkungan. Hati-hati. Itu yang paling ngenes Pak Bu. Kalau ninggal orang tuh Bilal ngenes itu. Oh Bilal ngenes, Pak Nurati masuk. Oh tuh lanang betul nih. Bilal wedok mlebu tuh wedok metu. Lah kawan-kawan nih kuaci mau kayak neng 5 orang masuk. Udahlah Pak Bu, biar kami aja yang mandiin katanya kan. Mandi orang tuh deh 5 jam mandiin mayat tadi gak siap-siap. Bilal penasaran ngintip kan, rupanya orang itu ngelilingi mayat sambil main air nyanyi basah basah basah. Ampun ya. Ya Allah, lingkungan. Lingkungan itu lingkungan. Mohon izin, mohon maaf, bukan takdir, bukan. Jangankan manusia Pak, mohon maaf ya. Manusia itu makhluk sempurna itu. Diciptakan Allah, dibekali akal, dibekali nafsu. Manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, bisa. Kapan? Saat manusia bisa mengendalikan nafsunya dengan akalnya. Tapi ingat, satu ketika juga manusia bisa lebih hina daripada binatang. Kapan itu? Saat manusia tidak bisa mengendalikan nafsunya dengan akalnya, maka kedudukan ia lebih hina dari binatang itu. Saya sampai sekarang nggak pernah nengok kambing bandot kawin sama kambing bandot kok. Pernah kalian tengok itu? Mana ada? Kucing jantan kawin sama kucing jantan pernah nggak? Mana? Saya gini-gini pengamat. Tak amati kucing itu Pak. Kucing itu kalau udah malam kejar-kejaran di atas, saya perhatilah. Lah kan sek gitu bunyinya. Yang satu bilang gini, yang satunya enggak mana neng kucingku beruberan, satu bilang mau, satunya enggak enak. Kan ada kayak gitu kan, kucingnya ya ngerti kok. Masa mau kucing itu, kucing baru. Ayam tak perhatiin ayam. Ayam itu Bapak Ibu mohon maaf, ayam betina itu kalau menelurkan sok itu, siapa dekat diteladung kan? Krok 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 krok, jangan deket, jangan deket, krok 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 krok, jangan deket, jangan deket. Deket lah kok nggak diteladung itu. Begitu siap nelor bu kesadelen, loncat sana, loncat sambil apa dia bilangnya? Ketengok aku, ketengok aku, ketengok aku, ketengok aku. Ngomong gitu, minta perhatian, ditengok. Habis itu dikejar-kejar itu kan. Yang ngejar-kejar ayam betina apa ayam jantan? Jantan. Sambil ngepaskan sayap ayam jantannya bilang, kakak tolong, ketengok aku, ketengok aku, kakak tolong. Makanya kalian jangan sibuk kali ketengok lah bang, ketengok lah. Hati-hati lingkungan itu. Yang ketiga, terakhir jam 11, terakhir. Yang buat anak-anak ini rusak, jauh dari agama, jauh dari Allah siapa Pak? Faktor keluarga. Keluarga yang macam mana? Keluarganya cuek, keluarganya nggak open. Anak gadis bapak semalam malam tahun baru, jam 2 malam nggak pulang selo mama bapaknya. Pagi baru pulang, nggak pernah merasa resah bapak mamanya. Tapi mohon maaf,
Kalau bebeknya jam 6 sore nggak pulang, keliling kampung golek bebek. Sak pondok dikelilingi. Hujan di paling nganggo payung kok. Alah. Panitia terlewat kali kok, kamu nggak disiap ya. Ini gara-gara bebek ini. Keliling kampung Pak nyari bebek jam 6 sore. Ditanya orang lu, kok kecar kali yuk ini ngopo bebek kurang balik sarak maghrib. Bebek arak maghrib gak balik keliling kampung golek bebek. Anak gadis jam 2 pagi gak pulang selu mama bapaknya. Berarti lebih sayang dia sama bebeknya timbang sama anaknya. Kalau ada kayak gitu di sini Pak Kades, besok ibu bapak orang sini kalau ada kayak gitu lapor sama Kades. Masukkan bebeknya itu dalam kartu keluarga. Biar aman, nak sakit itu BPJS. Ibu bapak orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah. Nah, faktor orang tua, jangan cuek lah sama anak. Ibu-ibu kalau ada anak gadis, ibu didatangi cowoknya diajak kemana-mana itu, jangan gara-gara sebungkus nasi goreng ibu biarkan dia pergi tanpa dikontrol. Ya kan banyak kayak itu. Anak-anak gadis lajang sekarang tengok apa kebiasaannya, pergi naik ke atas gunung, kemah, masang tenda STM nang kono itu. Lajang gadis bukan mahram tidur dalam satu tenda, mamaknya di rumah selo itu. Banyak gak kayak gitu? Kayak gitu yang ibu biarkan, itu anak ibu, mohon maaf. Karena apa? Keluarganya cuek gitu. Maka besok kalau anak ibu gadis mau diajak cowoknya berkemping ke apa? Wah, Paropo pula wong iki sing nyaut pula. Aku nggak ngerti kok Paropo pula. Rapat sana lah ya kan? Beras kaki. Paropo. Kalau diajak cowok anak ibu diajak cowoknya gitu, ibu ikut aja. Ya tidur sak tenda sama orang tuh bertiga semua. Bali kan pasang tenda STM nang omah. So angin loh kayak. Hati-hati, mohon izin, mohon maaf. Jadi ibu bapak itulah yang buat anak-anak kita itu. Maka kalau mau anak-anak ibu soleh-soleha, anak-anak ibu baik dari mulai sekarang itu, tanamkan pendidikan agama sama anak itu. Jaga anak itu dari lingkungan yang rusak ini. Dan jangan sampai kita cuek sama anak kita. Ini mohon maaf, anak saya ikut dua-dua. Dua-dua ini senangnya sholawat. Makanya kemana-mana pun kami sholawatan dia tetap ikut. Kadang satu panggung sama adik-adik ini, dia megang rebana walaupun bohopo sendiri dipukul saya senang, kenapa? Itulah cinta dia sama sholawat. Dia tidur, saya putarkan YouTube-nya orang ini. Ya Nabi bangkit bu yang kecil itu. Nengok YouTube, bibi uat bohopo uat lah mungkin bohopo. Ditengok, ngepen sekali dia sama kalian tuh. Kalian bawa ke rumah, kalian bawa untuk dia. Enggak biar tahu, dia ngepen sekali sama kalian. Om uat kata gitu. Orang ini datang pun malah wak yang nyiapkan nasi goreng. Ibu bapak, jadi mohon maaf ya, tak contohin tadi kenapa cuek sama apa tadi gini. Pendidikan agama udah mohon maaf kita maksimali Pak. Saya di rumah itu nggak pernah tak putar lagu dangdut, nggak pernah itu Pak. Lagu selain selawat sama Quran. Berharap apa anak ini jadi hafiz Quran, jadi hafiz Allah. Amin. Ya. Di mobil nggak pernah diputar lagu lain selain selawat sama Quran Bapak Ibu. Udah. Tapi mohon maaf ya Pak. Kita kan punya lingkungan itu. Sewaktu saya pangkas, anak saya remaja lagi-lagi selawatan aja dia. Salatullah, salamullah, selawatan aja dia. Udah. Begitu selawatan, tukang pangkasnya bilang gini, Ustaz mantep kali ya kan anak Ustaz, selawatan aja dari tadi, alhamdulillah doai, tak bilang mudah-mudahan jadi habis nanti, tak bilang gitu. Terus tukang pangkasnya nanya, jadi Ustaz di rumah nggak pernah muter lagu dangdut kan? Oh ya enggak lah, di mobil nggak pernah. Mohon maaf Pak, belum diem mulut saya ngomong gitu, dia nyanyi jaran goyang, apa nggak isi? Lah untung kok tukang pangkasnya budek, Ustaz nggak konek deh aku, batin untung budek kawan ini. Apa intinya Pak? Pendidikan agama kita tanamkan baik maksimal di rumah, tapi kan punya lingkungan. Depan rumah wak mungkin muter, samping rumah mungkin muter, itu direkamnya.
Ya kan, kalau kita nggak hati-hati macam mana, apalagi kita cuek. Nah, terakhir Bapak Ibu, di tahun ini ayo tambahin amal kita. Apa aja terserah Bapak. Walaupun sedikit buat. Malam Bapak nggak ada, bangun tengah malam itu ya laksanailah tahajud minimal 2 rakaat. Pagi nggak ada kegiatan duha, minimal 2 rakaat. Nggak hafal wasyamsi nggak apa-apa, yang penting duha aja. Nggak hafal duha nggak apa-apa, yang penting sholat duha aja. Ada rezeki banyak-banyak sedekah, karena sedekah itu menolak bala Pak. Sedekah itu meluaskan rezeki. Jadi jangan takut miskin kita gara-gara bersedekah itu. Nah, Ibu Bapak, nanti kita akan muter. Ya Ustaz ya, ada Ustaz mau ada masjid ya, infak masjid ya. Infak masjid nanti akan dikelilingin untuk PKM, untuk kemakmuran masjid. Sama kita Pak sedekah. Karena gini, sedekah yang kita keluarkan hari ini akan menerangi kehidupan kita di akhirat nanti Pak. Kalau Ibu Bapak hari ini sedekahnya cepet, terang itu ya kayak lampu Hanok lah, kayak ini lah, Hanok. Terang itu Hanok. Nak limpul tak rasa senter. Ya rada redup lah. 20 ya lampu teplok. 20 si eneng ngopo kacoy kan. Nak kena angin pun gak goyang. Nak 10 ya lilin. Kena angin goyang. Goceng apa ya? Mancis. Mancis. Kalau 2000 untung rokok. Untung rokok. Nak 1000 ya kunang-kunang ketat kedip. Jadi sama-sama kita nanti. Ada yang bilang, "Halo Ustaz, nggak usah dipatok-patoki." Bukan perkara matoki, perkara wajar nggak wajar. Perkara layak nggak layak. Orang kan cerita Allah, yang penting ikhlas, biar sedikit yang penting ikhlas. Keliru itu. Sedekah itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Sedekah itu sesuaikan dengan apa yang kita punya. Saya sering nyontohin, angsa, endok angsa itu besar kan Pak? Wajar karena angsanya gede. Empret endoknya cilik kan Pak? Wajar dong empretnya pun cilik. Kalau ada angsa ngendok empret, cocok nggak itu kira-kira? Angsa nggak genahnya itu. Angsa gede endoknya sampret-empret kan lucu. Tapi empret disuruh dipaksain ngendok angsa, kok iso? Terus nggak iso. Bar ngendok empret mau sandok angsa, kumpul wong iku. Gosip. Takon yuk opo? Mereka wis ngendok. Iya. Omongnya kaya ndok angsa gede yuk. Iya Dek, jahitan piro yuk? Oh 7 Dek, ya Allah. Aku 9. Terus nak gini kapok lah yuk, aku gak gelem ngendoknya lah. Terus sampai empret dengan ngendok. Maka sesuaikan kemampuan Pak. Jadi sedekah itu jangan tengok sikit ikhlas, tapi sesuai dengan kemampuan. Nanti kita tengok lah mana yang kunang-kunang, Hanok atau apa. Mana Pak? BKM mana saat BKM? Diputerin. Tapi sambil selawat ya, sambil selawat. Puter. Pegang dulu Bang rebananya, selawatan kita. Ya. Tapi jangan kuat-kuat kali mukul ya, karena suara saya nggak kuat. Takutnya kuatan suara gendang kalian daripada itu. Ayo Bapak Ibu diniatin yang Ibu masukkan jadi ibadah sambil sholawat. Ayo. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah. Ulang. Belum pas. Ulang. Dipecah juga. Sudah ya. Ayo 1 2 3. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wirawiri kota
habibillah. Oke. Ibu ingat ini untuk masjid ya, bukan untuk kami. Nanti pikirnya untuk wong liling ngemis pula, enggak ya, jangan mikir untuk kami. Bahaya ini, takutnya nanti jadi fitnah pula ya kan. Mau BKM sing ngomong kok masjid, mau pikir ya awak pula ngemis. Ibu bapak ini aja lah, udah jam setengah 12 kurang. Tapi gak apa-apa Pak, malam kita hari ini bernilai ibadah insya Allah, amin. Berkah solawat, berkah majelis, kita diluaskan rezekinya oleh Allah, amin. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, Allah luaskan rezekinya. Yang masih lajang-lajang, gadis-gadis, Allah dekatkan jodohnya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, amin ya robbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi kayak gini ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kami siap datang, ustadznya datang, tim hadrohnya datang, sound systemnya datang. Kalau tikernya kurang, tiker juga kami bawa insya Allah. Sama jamaah-jamaahnya tak bawain nanti, naik mobil truk 121. Mama-mama iki seneng pula Pak, numpak truk iku. Gonang Medan numpak truk. Mudun teko truk nangis. Alhamdulillah ya Allah. Awak pengen numpak truk iki. Bersejarah. Jadi majelis taklim Al-Fatih itu kok kemana-mana Pak numpak truk. Ini karena deket dan naik mobil sendiri-sendiri aja. Mudah-mudahan berkah. Mohon maaf saya sekali lagi kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan doa akan ditutup oleh lagi Gus Rene Gus Mus. Oh iya, limpulnya belum Mas, astagfirullah. Wong iki mampus lah gak sih dong. Ayo gini ya, limpul. Bapak kok berdiri belum? Biar komplek koyo bapake kali ya. Nek ibu sing ngadeg. Yang bisa jawab pertanyaannya itu yang tak kasih, oke? Tapi syaratnya yang tunjuk tangan. Siapa tunjuk tangan? Belum. Alah. Sabar kenapa? Yang bisa tunjuk tangan ya. Yang bisa jawab tunjuk tangan, siapa tunjuk tangan duluan dia maju nanti. Dia yang berhak mendapatkan 50.000. Ini disponsori oleh Majelis Taklim Al-Fatih, dan bapak-bapak ibu-ibu silahkan subscribe di channel YouTube Al-Fatih Channel. Karena itu masih baru diganti namanya, mana tahu nanti kalian nengok, cari Nasuha dulu. Nasuha Channel itu akan muncul itu Pak, tapi tulisannya itu Majelis Taklim Al-Fatih. Facebooknya Majelis Taklim Al-Fatih, IG-nya itu MT Al-Fatih. Oke, dengarkan baik-baik. Pertanyaan pertama, siapa nama Bapak Nabi Muhammad? Iya, belum, masih pemanasan. Oke, berarti masih nyambung ya. Oke. Pertanyaan. Siapa nama ibu susu Nabi Muhammad? Ya belum. Pertanyaan. Hadiahnya limpul ya. Siapa bisa jawab limpul? Bapak-bapak, ibu-ibu bisa jawab limpul. Ini Aminah. Belum. Yang mana dulu? Ini Aminah mana? Pertanyaan, dengerin baik-baik, hadiahnya limpul. Siapa nama kepala desa Nabi Muhammad? Bagi. Limpul. Jadi, oke, batal. Pikiran nama Pak Kades. Oh, enak kali model nyebut nama Pak Kades, limpul. Orang lah. Baik, pertanyaannya. Tadi kan yang buat anak-anak itu jauh dari agama, jauh dari Allah ada 3. Siapa yang bisa nyebutkan 3 tadi? 1 ini, 2 ini, 3 ini. Ayo, siapa yang bisa nyebutkan? Kalian enggak lah, kalian enggak. Kalian di amplop, tenang aja. Angel tenang, Nurani. Ayo, siapa bisa jawab? Siapa yang bisa baca doa kunut subuh? Nah, sini.
Berdoalah semoga dia salah ya. Ya. Tunggulah sabar sih kamu. Namanya siapa? Raka. Raka. Oh kasih mic ya, Ustaz. Kasih mic. Hidup karena itu. Coba tes bilang tes. Oke ya. Namanya siapa? Pegang mic pakai. Raka. Bapak datang pakai mic. Bapak datang enggak. Mama datang. Oh masih halangan. Halangan kan nggak iso mlebu masjid. Iya. Pegang ini gini. Ya. Anak keberapa? Raka? Anak ke-1. Anak ke-1. Dari istri keberapa? Enggak. Raka nanti kalau udah besar cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Oh, berarti imbang kayak Om Ustadz itu ya, tentara. Coba kalau emang mau jadi polisi, kita contoh praktek. Baris, siap, gerak. Iya. Lancang depan, gerak. Oh. Tegak, gerak. Jalan di tempat, gerak. Oh. Tegak, gerak. Oke. Baca doa kunut coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka ta'di wa la yuqda alai fa innahu la yazillu ma walait wa la ya'izu ma adait wa innaka ta'di wa la yuqda alai wa innahu la yazillu ma walait wa la yahiddu man adait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa tubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi umi wa ala alihi wa sahbihi main. Iki nak model gini kan, model gini kunut koyong ini pek duha nggak siap-siap kunut ya. Nah, salam. Nah, tengok salaman itu supaya dapat barokah dicium tangannya bukan taruh di kening. Kata ulama itu di atas mulut bawah hidung. Coba kayak mana sih? Nah, gitu Mas Dudu. Nah, dia jalanmu agak lain lagi nih, mampu lihat ya. Bilang sama mama ya, dikasih Ustadz tadi ya, jangan kau buat beli paket internet. Ya oke. Jangan kau baca bagi-bagi ya. Kasih sama mama, mak ini dapat dari Ustadz yang ceramah tadi, oke? Biar tahu mama, ya kan senang nengok anaknya pandai. Tadi adik baca apa rupanya? Oh kunut kayak mana? Ulang kok baca kita balik-balik tadi. Ini aja lah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Demikian nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya
Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.